Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuisisi dan separasi. Kelompok kami beranggotakan Francisca Dina Lufitasari, Nurusmawati Solekah Perdanasari, Ramadhani Hanifah Reza, dan Muhammad Fakih Royhan. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai tujuan umum akuisisi dan separasi, pengertian akuisisi, motif terjadinya akuisisi, jenis-jenis akuisisi, kelebihan dan kekurangan akuisisi, perbedaan akuisisi dengan merger dan konsolidasi, pengertian separasi, kelebihan dan kekurangan separasi, tahapan akuisisi dan separasi, dan contoh dari akuisisi dan separasi. Oke, yang pertama saya akan jelaskan mengenai tujuan umum melakukan akuisisi dan separasi. Jadi, tujuan umum melakukan akuisisi dan separasi itu ada 8. Yang pertama, membeli produk lain atau lens untuk melengkapi produk lens dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lens saat ini. Yang kedua, untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek akuisisi. Yang ketiga, untuk memperoleh pasar atau pelanggan baru yang tidak dimilikinya, namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek akuisisi. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang belum dimilikinya, namun dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek akuisisi. Kelima, memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik dari pemasok yang menjadi objek akuisisi. Keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih atau tidak dipakai. Ketujuh, mengurangi atau menghambat persaingan. Dan yang terakhir, mempertahankan kontinuitas bisnis. Yang pertama yaitu akuisisi. Apa sih akuisisi itu? Secara singkat, akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas, mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Contohnya yaitu PTQ mengambil alih PTR. Nama PTR masih eksis, akan tetapi PTR dikendalikan oleh PTQ. Untuk selanjutnya adalah mengenai motif perusahaan melakukan akuisisi. Jadi pada prinsipnya terdapat dua motif yang mendorong perusahaan melakukan akuisisi, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi adalah motif yang berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sedangkan motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan, tetapi berdasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis akuisisi. Berdasarkan prosedur dasar yang dilakukan perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lainnya, akuisisi dibagi menjadi akuisisi saham dan akuisisi aset. Akuisisi saham merupakan upaya pengambilalihan suatu perusahaan dengan membeli saham dari perusahaan tersebut, baik dibeli secara tunai ataupun menggantinya dengan sekuritas lain seperti saham atau obligasi. Kemudian akuisisi aset merupakan upaya pengambilalihan suatu perusahaan dengan membeli aktiva dari perusahaan tersebut. Cara ini akan menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas yang dapat terjadi pada peristiwa akuisisi saham. Akuisisi aset sendiri dilakukan dengan cara pemindahan hak kepemilikan aktiva-aktiva yang dibeli. Kemudian jenis-jenis akuisisi berdasarkan keterikatannya dengan jenis usaha. Yang pertama yaitu akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal merupakan akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atas perusahaan target yang memiliki bidang usaha yang sama, sehingga merupakan pesaing usaha baik yang memproduksi barang yang sama maupun memiliki daerah pemasaran yang sama.
Tujuan dari akuisisi ini yaitu untuk memperbesar pangsa pasar atau mengurangi pesaing. Lalu yang kedua adalah akuisisi vertikal. Ini merupakan akuisisi yang dilakukan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang masih dalam satu mata rantai produksi, yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam produksi dari hulu ke hilir. Tujuan dari akuisisi ini adalah terjaminnya pasokan produksi, mempermudah penjualan barang, dan menjaga harga barang di pasar. Lalu yang terakhir ada akuisisi konglomerat, merupakan akuisisi di mana perusahaan tersebut tidak memiliki keterkaitan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Tujuan dari akuisisi ini yaitu agar perusahaan yang diakuisisi dapat menunjang perusahaan yang mengakuisisinya secara keseluruhan, kemudian mengejar pertumbuhan di luar industri utama, dan menunjang portofolio grup perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan akuisisi. Jadi, secara sederhana, akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan yang memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Untuk kelebihan akuisisi adalah yang pertama, masih memakai nama lama. Yang kedua, tidak diperlukan surat izin usaha baru. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat persaingan dengan cara membeli perusahaan lain guna menggabungkan kekuatan pasar. Sedangkan untuk kekurangan akuisisi adalah yang pertama, kurang efisien karena biasanya akan terjadi konflik dalam perbedaan budaya entitas. Yang kedua, mudah terjadi duplikasi dan pemborosan karena terdapat peningkatan pergantian karyawan. Dan yang ketiga, kepemilikan perusahaan berubah. Selanjutnya, perbedaan akuisisi dengan merger dan konsolidasi. Secara garis besar, perbedaan di antara ketiganya terletak pada eksistensi perusahaan setelah proses tersebut berlangsung. Jika perusahaan melakukan akuisisi, maka perusahaan yang mengambil alih maupun yang diambil alih akan tetap bertahan eksistensinya. Kemudian, jika perusahaan melakukan merger, maka perusahaan yang mengambil alih akan tetap eksis, sedangkan perusahaan yang diambil alih akan kehilangan eksistensinya. Lalu, jika perusahaan melakukan konsolidasi, maka perusahaan yang mengambil alih dan diambil alih akan kehilangan eksistensinya, dan mereka akan membentuk entitas baru dengan nama yang baru. Selanjutnya, tahapan akuisisi. Secara umum, jika perusahaan akan melakukan akuisisi, mereka akan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Pertama-tama, perusahaan akan menentukan sasaran akuisisi. Kemudian, perusahaan akan mengidentifikasi calon perusahaan yang dianggap potensial untuk diakuisisi. Selanjutnya, perusahaan akan membatasi jumlah calon perusahaan yang akan diambil alih nantinya. Terakhir, perusahaan akan menghubungi pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi tambahan dan mewujudkan keinginan mereka dengan memberikan penawaran. Berikut ini adalah contoh-contoh akuisisi. Pada tahun 2005, Philip Morris International mengakuisisi PT HM Sampurna. Tahun 2011, PT Bank Rakyat Indonesia mengakuisisi PT Bank Agroniaga. Contoh selanjutnya adalah pada tahun 2021, PT Mega Corpora mengakuisisi PT Bank Harada Internasional. Selanjutnya yaitu separasi. Pemisahan atau separasi sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 12 merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Nah, di sini ada dua pola separasi. Yang pertama yaitu PTAR. PTAR melakukan pemisahan. Jadi PTAR telah berakhir entitas bisnis dan juga eksistensi hukumnya karena mengadakan pemisahan aset dan juga membentuk dua perusahaan baru, yaitu PT ARB dan juga PT ARM. Untuk pola yang kedua yaitu
PTSM masih eksis sebagai perusahaan dan mengadakan pemisahan aset dengan membentuk perusahaan baru lagi, yaitu PTSL. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari separasi. Jadi secara sederhana, separasi adalah pemisahan perusahaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemisahan perusahaan memiliki dua pola. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan separasi jika menggunakan pola-pola tersebut. Kelebihan separasi jika menggunakan pola kedua yaitu pertama, masih menggunakan nama lama tetapi juga ada nama baru. Yang kedua, tidak diperlukan surat izin usaha baru. Dan yang ketiga, tidak perlu program rasionalisasi. Sedangkan untuk kekurangan separasi jika menggunakan pola 1 adalah yang pertama, tidak menggunakan nama lama. Kedua, diperlukan surat izin usaha baru. Dan yang ketiga, melalui program rasionalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan separasi. Tahap pertama dalam separasi adalah tahapan persiapan separasi. Dalam tahap ini, Direksi Perseroan wajib menyusun rancangan pemisahan perseroan. Kemudian, rancangan ini harus diumumkan di Surat Kabar Harian Nasional dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum RUPS. Dalam pengumuman tersebut, harus disertakan klausul yang menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pemisahan perseroan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan. Tahap yang selanjutnya adalah RUPS yang membahas separasi. RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Kemudian, keputusan dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Tindakan yang selanjutnya adalah tindakan pemisahan perseroan. Pemisahan perseroan dapat dilakukan setelah tidak ada halangan yang sah untuk melakukan keberatan. Tindakan ini pada dasarnya mencakup pendirian perseroan baru dan sekaligus memisahkan aktiva dan pasiva perseroan yang telah ada. Tahapan yang selanjutnya adalah penuangan rancangan pemisahan dalam akta notaris. Apabila RUPS telah mengesahkan rancangan pemisahan perseroan, maka harus ditindaklanjuti dengan menuangkan rancangan pemisahan ke dalam akta pemisahan yang bersifat notariil dalam bahasa Indonesia. Berikut ini kami sajikan beberapa contoh separasi. Pada tahun 2011, PT Indofood Sukses Makmur menyeparasikan dirinya menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP. Tahun 2012, PT Garuda Indonesia menyeparasikan diri menjadi PT Garuda Indonesia dan PT Citylink Indonesia. Kemudian pada tahun 2015, Hewlett-Packard Company menyeparasikan diri menjadi HP Incorporated dan Hewlett-Packard Enterprise. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.